Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seluruh dulur Victor hari ini dengan kita saling mengucapkan salam. Rahmat Allah, barokah Allah tetap tercurah untuk kita semuanya. Amin, amin. Itu isi dari salam ya. Menebar keberkahan, kebaikan ya, Prof. Betul lah, ini Jumat yang terakhir pada tahun 2021 ya. Rasanya begitu cepat ya, begitu cepat. Ternyata kita sekarang sudah pada ujung tahun. Ya alhamdulillah lah. Kalau kita lihat, kita berpikir positif saja. Kenapa Allah menurunkan pandemi? Menurunkan COVID-19 itu antara lain ya tujuan Allah supaya hura-hura tahun baru ya. Tidak hanya hura-hura, kalau hura-hura kan lumayan, tapi di situ ada korban yang mati di jalan karena balapan motor, kemudian ada yang mati karena menenggak miras, kemudian ada yang main petasan, Prof. Petasan, ya tangannya sampai patah. Kemudian ada yang pesta bebas seks, ya, free sex, kemudian macam-macam lah itu. Nah Allah menurunkan pandemi, alhamdulillah dengan cara itu sudah 3 tahun inilah kira-kira ya, di 3 tahun ini menjadi hal-hal yang seperti itu tidak ada. Terminimalisir ya, Prof. Ya jauh Mbak, ya jauh luar biasa. Bahkan ini untuk tahun ini di Madrid ya, di Spanyol. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah di sana sama istri saya. Masya Allah. Sampai bisa berkunjung di lapangan sepak bola Madrid yang terkenal itu ya. Ini hari ini dinyatakan seluruh pesta tahun baru dibatalkan di negeri itu. Lah coba lah. Yang dulu hura-hura di bebas, Madrid itu ibu kota Spanyol itu luar biasa. Itu biasanya kalau ada kegiatan gini ini minimal 18.000 itu kumpul di situ, Mbak. Perayaannya mewah, megah betul. Ya, Prof. Hari ini dibatasi hanya sekitar 7.000 dan itu hanya di Madrid saja, yang lain tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena apa ini, Mbak? Virus apa yang baru ini, Mbak? Virus ini apa? Apa itu? Omikron apa, Prof? Ya itu. Ya. Itu kan muncul. Dan jangan diremehkan. Sekjen World Health Organization WHO menyatakan bahwa virus yang baru ini bisa menjadi gelombang tsunami virus ini, apa itu pandemi ini nanti kalau tidak ditangani secara serius. Alhamdulillah negara kita sudah mengawasi itu, memperketat seperti itu. Bahkan hari ini Masjidil Haram itu sudah juga diperketat lagi. Dulu kan tidak ada jarak, tuh, Mbak. Sekarang ada jarak lagi. Sholat itu ada jarak lagi, diketati lagi. Diketati lagi. Oleh karena itu semua kita harus ini, lah, Mbak ya. Semua kita harus waspada. Ya harus waspada. Jangan lupa pakai masker ya. Sudah sedapat mungkin lah. Tetap bahkan ya di Perancis juga sekarang sudah diwajibkan pakai masker lagi. Perancis di beberapa negara Eropa di berbagai belahan dunia itu ada sudah larangan berkumpul-kumpul lagi, kemudian dibatasi jumlahnya, kemudian perintah pakai masker lagi. Kita harus hati-hati. Sudah aja tidak perlu Anda ngajari orang lain tentang takdir ya. Tidak usah ngajari tentang takdir. Jangan, mereka sudah mengerti kok. Jadi apa yang terjadi itu takdir itu pasti. Tapi untuk kewajiban kita sebagai muslim kan harus usaha tuh. Iya, ikhtiar, Prof. Iya. Nabi tahu kalau unta hilang itu ya takdir. Nabi tahu, jangan ngajari Nabi lah. Ya. Nabi tahu kalau unta yang hilang itu bisa merupakan takdir. Tapi ketika orang meninggalkan unta tanpa diikat masuk masjid, Nabi kan menyuruh orang itu untuk mengikatnya, toh. Nabi tahu, jangan ngajari Nabi lah. Loh, kalau sudah waktunya hilang ya hilang loh.
kok ngajarin aku. Jadi ikhtiar itu harus. Ikhtiar Ya, saya doakan subhanallah Indonesia ini selamat dari Amin. virus yang baru ini dan juga seluruh dulur Victor sehat. Amin. Ya, yang sakit. Tidak ada susahnya tuh Allah kemudian memberi kecerdasan dokter untuk menemukan obat. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk menghentikan geraknya virus di dalam tubuh kita. Betapa mudahnya Allah kemudian tumor yang ganas itu di stop dengan tangan Allah itu sangat mudah. Maka berpikirlah yang positif ya. Oleh karena itu ya betul. Jadi tahun ini betul-betul termasuk ada barokahnya. Jadi kegiatan tahun baru tidak terlalu banyak maksiat seperti tahun-tahun sebelumnya. Di akhir tahun ini Prof, tanggal 31 Desember. Iya. Pesan-pesan untuk dulur El Victor dalam muhasabah akhir tahun dan menuju tahun 2022 apa Prof? Ya pokoknya tahun baru lebih semangat, lebih senang saja. Lebih bahagia ya Prof? Ya gitu, nanti akan saya sampaikan hari ini tentang bagaimana hidup bergairah dengan bismillah, dengan basmalah. Hidup bergairah dengan basmalah. Itu tema hari ini Prof? Iya betul. Hidup bergairah dengan basmalah. Dengan basmalah. Iya betul, nanti akan saya menarik. terangkan. Hidup bergairah dengan basmalah. Baik Prof. Sekali lagi tadi saya katakan kita bersyukur bahwa tahun ini insya Allah lah kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada dosa itu bisa dikurangi sedemikian rupa. Bahkan tadi di pasar ada orang teriak-teriak itu Mbak. Kenapa Prof? Iya. Teriak-teriak kenapa Prof? Iya, jangan bakar hatiku. Jangan bakar hatiku. Bakarlah jagungku. Itu iklan ya Prof, promonya yang penjual? Penjual jagung itu loh Pak, penjual jagung. Jangan bakar hatiku. Bakarlah jagungku. Bakarlah jagungku. Karena nanti malam kan banyak orang bakar jagung. Benar sekali. Kan bagus toh, bakar jagung. Apakah dapat pahala? Ya pahala toh. Begitu Nah, ya karena Prof? apa? Karena dengan bakar jagung itu kemudian dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan kriminal di jalan raya, ya. Melakukan yang lebih baik. Ya mau jalan baik. Sesuatu kebaikan itu tidak hanya melakukan yang baik, tapi kebaikan itu juga meninggalkan yang tidak baik, gitu loh. Kebaikan. Jadi meninggalkan yang tidak baik itu baik, itu loh Pak. Jadi meninggalkan yang tidak baik itu baik. Jadi yang namanya baik itu bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi melakukan sesuatu yang membuat orang tidak melakukan kejahatan atau kemaksiatan itu pahala, itu kebaikan. Orang duduk-duduk ya maaf saja itu duduk main catur di tepi jalan atau apa. Kebaikan ya Prof? Kebaikan karena apa? Kalau tidak begitu dia kemudian bisa saja dia mengkonsumsi miras, gimana? Iya Prof. Ya itu nanti kita kupas pada hari ini tentang hidup bergairah dengan basmalah. Hidup bergairah. Sebelum kita mulai kajian mungkin ada kata mutiara Prof. Oh ya boleh. Terima kasih Mbak Elvina. Itu saya sudah siapkan catatan ini ya, Prof. betul. Untuk ini, kata mutiara hari ini. Ya bahasa Arab ini Mbak. Oh oke. Laisa fil majnuni haraj. Laisa fil majnuni haraj. Laisa fil majnuni haraj. Artinya tidak ada tuntutan dosa bagi orang gila. Tidak ada tuntutan. Ya, tidak ada hukum dosa bagi orang gila. Nah, itu. Nah, artinya apa? Selama Anda ini tidak gila, ya. Anda harus bertanggung jawab di dalam seluruh perkataan Anda. Anda harus tanggung jawab terhadap seluruh langkah dan tindakan Anda. Tidak boleh Anda cuci tangan. Kalau ingin cuci tangan, ingin cuci tidak mau bertanggung jawab, jadilah orang gila. Orang gila nggak bisa dituntut oleh hukum. Orang gila tidak ada beban dosa. Laisa fil majnuni haraj. Haraj, laisa. Laisa fil majnuni haraj. Tidak ada tuntutan atau tidak ada dosa bagi orang-orang yang gila. Jadi selama kita ini jadi suami yang gila, suami yang waras ya, harus bertanggung jawab atas apapun tindakan. Istri yang tidak gila ya harus bertanggung jawab. Bagaimana sikapnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana tindakannya.
kepada suami, kepada anaknya, semua gitu. Kita sebagai warga negara ya harus bertanggung jawab. Kita berbicara yang seenaknya ya, sampai melukai orang, melukai agama lain, menghina agama lain, ya Anda harus tanggung jawab. Sebab Anda waras. Toh, kalau ini nggak dituntut, jadi gila ya. jadilah gila. Laisa fil majnuni haraj. Selama Anda ini orang berakal ya, normal ya, Anda harus tanggung jawab. Laisa fil majnuni haraj. Saya kira begitu. Baiklah, hari ini kita lanjutkan tentang hidup bergairah dengan basmalah. Hidup bergairah dengan basmalah. Ya, basmalah itu artinya bacaan bismillah. Ya, jadi kalau kita kalau bacaan bismillah itu basmalah. Kalau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu namanya ta'awudz. Nah, yaitu. Kalau bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu istirja. Ya. Kalau bacaan alhamdulillah itu hamdalah. Iya, tapi sebelum itu ini saya mengapa saya terangkan ini? Satu ya, karena kita ini walaupun bismillahirrahmanirrahim sangat sederhana, tetapi kita dalam banyak hal gitu kita seringkali lupa loh jika baca ini, ya. Itu. Naik sepeda motor saja kadang-kadang itu mohon maaf saya loh, itu karena tergesa-gesa itu langsung aja pegang kunci masuk terus jalan loh. Lah bismillahnya mana? Ya toh? Sederhana. Ada yang makan ya tanpa bismillah juga itu. Ya, lupa ya. Tapi enggak apa-apa lah, ini diampuni Allah karena itu tidak dosa. Dari bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita memulai bismillah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa waqta. Seluruh kegiatan yang baik ya, lalu kok tidak didahului dengan basmalah, maka kegiatan itu terputus dari aliran rahmatnya Allah. Aliran rahmatnya Allah. Nah sekarang saya ingin menceritakan, ini halaman 123, 24, 25 123. Ya, di buku 60 menit terapi sholat bahagia ini. Jadi satu, bismillah ini mengandung nama Allah yang tertinggi, yaitu Allah. Allah itu nama Allah yang tertinggi. Ya, Allah itu nama Allah yang tertinggi. Lalu ada nama Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini juga sifat Allah yang tinggi juga gitu. Jadi satu ayat ini berisi yang begini banyak ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebab gini loh ya. Ada sifat-sifat Allah itu yang sifat-sifat Allah yang membuat kita senang. Kalau kita mengingat sifat-sifat Allah yang menyenangkan, kita akan menjadi gembira. Tapi juga ada sifat-sifat Allah itu yang membuat kita takut. Itu Pak ya. Seperti Al-Muntaqim, Allah Maha menyiksa. Ayo. Allah Maha menyiksa itu mesti muncul bayangan seram Prof. Itu tuh. Itu menakutkan itu. Al-Muntaqim. Nah, kita di sini diperkenalkan dengan apa ini? Rahmat. Ya, rahmat Allah. Rahman, Rahim Allah. Maka bagaimana kita bisa bergairah hidup ini bisa bergairah dengan basmalah? Maksudnya apa? Satu ya. Ditulis saja dulu ya. Ditulis saja dulu rumusnya. Rumusnya ditulis ini Mbak Elvina. Okay. Rumusnya ditulis Sirsan Sony. Apa itu loh? Nah, ya inilah Mas Hilmi supaya penasaran lah. Sirsan Sony. Iya. Lulusan secaba berapa itu Sirsan? Aduh, Sirsan Sony. Ini. Ya. Bismillah ini akan mengandung pesan dan inspirasi Sirsan Sony. Jadi kenapa kita memulai sesuatu dengan bismillah? Itu ser itu sertakan Allah. Sirsan Sony sertakan. Satu, ser itu kan sertakan loh.
Jadi seluruh langkah kita ini jangan sampai tidak menyertakan Allah. Jangan menangani sesuatu itu ditangani sendiri gitu loh, Mbak. Merasa bisa ya, Pak. Merasa bisa. Sertakan Allah. Masak. Memasak apa saja. Sertakan Allah di situ. Gitu, Mbak. Sertakan Allah. Supaya kompor tidak meledak. Gitu, Mbak. Supaya kompor tidak meledak. Bismillah. Supaya nanti itu tidak lupa kalau ada masakan di kompor kemudian ditinggal menyiram bunga, kemudian yang lain, kemudian sampai kebakaran. Gitu? Sertakan Allah di dalam melakukan sesuatu. Itu filosofi dari mengapa kita memulai sesuatu dengan basmalah itu. Maka bismi itu kan dengan menyertakan nama Allah atau atas nama Allah saya melakukan ini. Hebat tuh, Mbak. Sertakan Allah. Iyalah, Mbak. Subhanallah. Kita punya masalah, ya jangan diatasi sendiri seolah-olah Anda ini Tuhan saja. Sertakan Allah di situ. Sertakan Allah. Panggillah nama Allah. Apa saja hasilnya. Tuh. Pakai baju, pakai ini, melangkah, pakai sandal. Bismillah. Ayo, kan kita kan sering lupa tuh pakai sepatu, pakai bismillah. Hal-hal kecil gitu ya, Prof, sering Ya. terlupakan. Saya tahu bahwa Anda tahu. Saya tahu bahwa Anda tahu. Iya. Sama-sama tahu ini. Tapi kita sama-sama tahu bahwa kita sering lupa. Ya. Itu sertakan Allah. Satu. Ini baik. Berarti apa? Berarti segala sesuatu itu dimulai dengan doa. Kalau sesuatu dia selesai dengan doa. Yang kedua san. Sersan. Iya, sersa. San itu kesan mental. Kesan mental. Jadi mental image ya. Kesan bukan kesan Kesan ya, mental. ya Ya, kesan. image mental image. Jadi ya apa itu ya di dalam otak kita itu pasanglah di situ tuh kesankan mental kita itu bahwa Allah itu memang sangat-sangat menyayangi kita gitu. Paham tuh, Pak? Iya, Jadi kita bismillahirrahmanirrahim itu sebuah ajaran di dalam segala hal. Yakinlah bahwa Allah itu hadir. Allah itu hadir menyayangi kita. Setelah mengucapkan diyakini berarti ya, Prof. Betul ya. Allah itu hadir. Allah menyayangi kita. Allah sayang dengan kita. Senang Allah itu kita. Subhanallah. Sayang. Allah itu sayang. Sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya ibu kepada anak tunggalnya. Masya Allah. Loh, toh? Iya. Jadi kalau kita membayangkan orang punya anak tunggal itu, Mbak, ya. Wah, apapun. Subhanallah, itu flu saja itu bingung setengah mati loh. Ya jangan-jangan Iya. ini, iya toh. Itu. Anak tunggal dan sudah besar anaknya, Pak. Tapi kalau masih kecil kan masih ada harapan. Kayak Elvina ini kan sudah hamil lagi nih. Alhamdulillah. Kita doakan lah. Ya. Anak tunggal sudah besar, ini satu-satunya mesti. Gitu. Apapun Itu dituruti. iya, masya Allah, sudahlah. Digigit nyamuk saja walaupun anaknya sudah besar itu ikut ngosok loh, Mas Gini. Ya Allah. Ya, gitu, betul. Selalu yang dipikir itu dimasakkan apa anakku, yang suka apa. Sayangnya ibu kepada anak tunggal seperti itu masih tidak ada apa-apanya dibanding perhatian Allah kepada kita. Allah Akbar. Lah itu kesannya dikesankan terus, dikesankan terus. Lain ini kalau menjadi periang loh, Mas Gini. Iya, ini menjadi periang. Jadi Al-Jamal gitu loh, Mas Gemi. Cantik. Allah itu punya sifat Al-Jamal dan Al-Jalal. Kuat nih. Ya, jadi kalau Al-Jamal itu sifat-sifat Allah yang
yang seperti ini. Kalau Al-Jalal itu sifat-sifat Allah yang maha kuat untuk menyiksa, Allah itu siksanya sangat pedih, itu Al-Jalal. Kalau orang itu ingat sifat-sifat yang terkait dengan Al-Jalal, kebesaran Allah, maka orang itu bisa sedih, bisa nangis. Tapi kalau yang diingat itu seperti Allah maha memberi rezeki, Allah maha menyayangi, Allah sangat mudah membalik nasib orang, pokoknya baik-baik gitu, itu Al-Jamal. Maka dia ini akan hidupnya itu lebih bergairah. Ya, san, jadi kesankan di sini terus. Pokoknya setiap segala sesuatu itu Allah pasti menyayangi kita. Harus percaya diri ya Prof, optimis. Ya. Allah sayang kita. Ya, kalau sekarang itu belum tercapai apa yang kita inginkan, yakin saja. Memang Allah belum memberi karena sayangnya kepada kita. Allah belum memberi. Karena kalau dipercepat nanti tobatnya belum lama. Gitu. Ya, pasti begitu. Kok ini sakit belum sembuh, subhanallah. Memang Allah ini rupanya beginilah, sudah memperlama sakit saya supaya besok itu di akhirat sudah tidak ada sakit lagi. Ya Allah. Itu kesannya itu begitu, Mbak. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya, itu ditanamkan betul, ditanamkan betul. Nah, sudah ya, itu sir tadi apa? Sertakan Allah. Dalam segala hal sertakan. Jangan lupa memanggil Allah. Jangan lupa memanggil Allah. Ya, jangan lupa memanggil Allah, menyertakan Allah. Ya, doa sebisanya lah. Doa sebisanya, asalkan itu perbuatan yang baik. Kalau perbuatan jelek tidak boleh pakai doa. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Oh, jahat tak boleh. Wow, membakar gedung terus. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillah. Mengawali kejahatan dengan mau membunuh orang, mau nabrak orang, basmalah. Terus nanti ya bismillah. Terus nanti mau membuang ke sungai, bismillah. Enggak boleh. Ya. Subhanallah, musibah Ya itu Allah. ada di mana-mana ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Polri yang baik itu banyak. Tapi yang tidak baik ada. Ya. Ya toh? Sekarang banyak pemecatan. Ya toh? TNI yang baik itu sangat banyak. Ya. Ada juga. Yang tidak baik ada. Ada yang diduga membackingi imigran kesabel, ya membackingi miras, membackingi itu. Terus ada yang kemarin itu nubruk, ya itu sebagian, tapi tidak semuanya ya. TNI yang baik itu ada, yang tidak baik ada. Polri yang baik ada, yang tidak baik ada. Guru yang baik ada, banyak. Ya. Guru yang baik juga banyak. Yang tidak baik juga baik. Ada dosen yang baik yang membuat semangat orang itu ada. Ada yang membuat putus asa ya ada. Oh gitu. Nah, benar itu. Bikin putus asa. Bikin putus asa. Bikin putus asa. Subhanallah. Orang tua yang baik banyak. Orang tua yang tidak baik banyak. Jadi maaf saja itu. Kita ini seringkali kalau kata durhaka itu mesti ditimpakan kepada anak. Astagfirullah. Loh. Padahal banyak orang tua durhaka ya Allah. Jadi kata durhaka jangan diarahkan ke mentang-mentang kita yang bisa ngomong saja itu kita, yang anak itu tidak berani ngomong orang tua durhaka karena itu ada hadis pokoknya siapa yang melukai hati orang tua loh. Tetapi sebenarnya menurut Allah durhaka. Bagaimana durhaka? Dia ini jelas sudah punya anak, kemudian dia uangnya ini dipergunakan untuk judi sampai anaknya tidak bayar SPP, apa nggak durhaka? Astagfirullah. Terus ya kan, bagaimana ada durhaka? Orang tua itu ngajari anaknya untuk melakukan kekerasan, tiap hari mempertontonkan bagaimana kekerasannya kepada istri. Ya tahu Mbak? Oke, Prof. Ngomongnya yang keras, tindakannya begitu, itu kan sama dengan ngajari anak. Itu kan orang tua durhaka. Orang tua durhaka. Oke ya, jadi Son sekarang so itu sosial Mas. Sosial. Artinya apa nih? Jadi kalau Allah itu sifatnya adalah mengasihi manusia, Ya, kita juga. berarti, kan itu toh? Ya. Kita harus bersikap sosial toh Mas. Ya.
Lah ingin dikasihi Allah, tetapi dia itu tidak kasih kepada orang lain. Ya tidak mungkin. Tidak kasih kepada anak-anak kecil. Ya kan gitu. Anak kecil lari-lari di masjid dipukul. Lari di masjid Lah kan dipukul, dibentak. yang namanya anak toh Oke. dipukul. Sekarang alhamdulillah sudah banyak gerakan masjid ramah anak, sudah banyak. Masjid ramah anak. Iya toh. Tuh. Tidak belas kasih. Wong dia sudah tahu loh itu ada apa itu tukang sul sepatu itu loh. Itu puter-puter mulai pagi sampai jam 12 belum ada yang sepatunya rusak. Jadi sepatu. Jadi ternyata sepatu rusak itu juga berkah. Berharga ya, Bro. Ya berkah untuk yang lain. Nggih. Itu. Kadang-kadang masih baru terus mongop loh Pak. Apa? Nggih. Yang ngelongkok. Lapar dah. Itu. Nah, kalau kita sayang, ya maaf saja itu tidak harus kita kalau tidak punya duit ya jangan kasih. Tapi bisa aja kalau sayang itu ya baca Fatihah toh. Al-Fatihah, ya Allah, mudah-mudahan nasibnya orang ini berubah. Itu sayang namanya, ya. Namanya sayang. Ada pecahan kaca yang di jalan, dia turun dari sepeda motor. Ya Allah, ini kalau nanti kena orang gimana? Ada paku turun. Nah, itu namanya sayang, sosial. Karena apa kok begitu? Iya, sosial karena kita meniru Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Mengasihi berarti saya supaya dapat dikasihi Allah, saya harus mengasihi orang. Jadi istilahnya terima kasih. Oh gitu ya. Terima dari Allah, ngasih kepada manusia. Oh gitu ya, mantap. Jadi luar biasa, terima kasih. Oh gitu ya, terima kasih, Terima dari Allah. kasih Terima kasih. Allah, Kita kemudian ngasih kepada sesama. ngasih. Luar biasa. Atau dibalik Mas ini ya. Gimana? Kalau kita ingin terima kasih dari Allah, ya berikan kasih, Iya, kasih kepada orang lain. Toh? Oke, luar biasa ini. Kalau kita ingin terima belas kasih Allah, Iya. ya Harus kasihkan. Jangan Pada cuma sesama. terima gitu. Iya, ya luar biasa itu. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya kan thank you, ya gitu tuh ya. Kalau bahasa Jawa apa maksudnya? Nedon rimo. Apa itu? kok nedon itu kan nedon kan makan ya, makan apa? Nedon tahu, rimo, Pak. terima kasih loh. Nedon rimo. Nah ya, nadan rimo, matur nuwun, nah, dan seterusnya. Silakanlah, pokoknya sifatnya begitu ya. Oke. Oke, ya sosial, selalu mengasihi. Terakhir, nih, Sony. Pakai penyiar sini dulu bro. ya sudah tulis. Oh, nih. Nih itu nilai. Nilai. Artinya gini, serba dilihat nilainya. Serba Dilihat dilihat. nilainya itu baik buruknya. Serba dinilai baik dan buruk. Jadi bismi dengan nama Allah itu berarti kita itu harus pilih-pilih melakukan sesuatu itu. Ini bernilai baik atau buruk? Ya, paham tak Mas? Ya. Iya. Karena bismi itu nama Allah. Tidak mungkin toh kita menggunakan mau berzina kok pakai bismi kan tidak boleh. Ya. Ininya ini ya. Ya, bismi itu penuh nilai. Penuh serba dipikirkan nilai baik buruknya dulu. Nah, kita suruh mengucapkan bismillah itu kan untuk perbuatan yang baik. Berarti kalau tidak baik ya jangan dilakukan karena itu itu bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang dijunjung Allah, diajarkan Allah. Akhirnya basmalah ini bisa membentengi diri ya, Ya Bro? pasti itu. Makanya bismillah itu menjadi seleksi terhadap seluruh Seleksi tindakan perbuatan. kita, ya. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, yang itu sering saya katakan, orang bodoh meletakkan perkataan itu di depan hatinya. Ya. Perkataan di depan hati. Di depan hatinya. Artinya perkataan yang diucapkan itu tidak dipikir nilainya dulu. Paham toh? Di Oke. depan hati. Iya. Nafsunya Prof ini ya? Hah? Di depan nafsunya berarti ya? Iya, jadi tidak menggunakan seleksi hati. Tidak selai ya betul. Itu loh.
Lah orang bijak meletakkan mulutnya itu, perkataan itu di belakang hatinya. Berarti setelah difilter oleh hati, itu dirasakan ini baik apa enggak, mengecewakan orang apa enggak, menyemangati orang apa tidak, baru diucapkan. Ada orang punya hati tapi tidak punya perasaan. Apakah termasuk ini? Enggak. Itu begini, Pak. Itu sebetulnya ada itu dalam apa itu kata mutiara dalam bahasa Inggris. Only a few people view with their own eyes, and only a few people think with their own heart. Artinya gini, hanya sebagian orang yang melihat dengan matanya yang jelas, dan hanya beberapa orang yang berpikir melalui hatinya. Nah, itu tadi pertanyaan Mas Jimmy tadi, ya. Iya. Jadi, ya, only a few people see with their own eyes and think with their own hearts. Jadi hanya beberapa orang yang melihat dengan matanya yang sesungguhnya itu. Artinya matanya itu loh, masih tidak bisa melihat gitu loh. Tidak bisa melihat yang sesungguhnya, atau tidak mau melihat. Tidak mau melihat. Tidak mau melihat. Ya, pokoknya berpikir saja. Nah, kemudian dan hanya beberapa orang yang juga berpikir yang tanpa hati. Berpikir tanpa hati. Ya, artinya itu melakukan sesuatu tanpa hati. Tanpa hati yang sesungguhnya. Gitu. Baiklah. Jadi itu nilai. Serba dinilai lah. Ini baik atau tidak. Baik atau tidak. Berapa kata mutiara tadi, Mbak? Yang banyak tadi. Sudah banyak, Prof. 1, 3 tuh. 3 kan? 2, 3. 1 tadi laisa fil majnuni Ya, harj, tidak ada ketetapan hukum ya. Tidak, ya, betul. Tidak ada tuntutan hukum bagi orang yang gila. Ya, selama Anda normal ya berarti Anda harus tanggung jawab. Yang kedua tadi apa itu? Yang kedua yang Sersan Sony itu, Prof? Oh, bukan kata-kata mutiara. Orang tadi. bodoh tadi. Betul. Orang bodoh meletakkan perkataannya itu di depan hatinya. Artinya ngomong saja tanpa dipikir, tanpa direnungkan dulu. Orang pinter itu orang mulutnya itu di belakang. Perkataan di belakang hati. Yang ketiga tadi hanya sebagian orang yang benar-benar melihat dengan matanya dan Bahasa Inggris tadi, Prof. berpikir dengan hatinya. Itu merenungkan dengan hatinya. Jadi saya ulang, hidup bergairah dengan basmalah itu di sini. 1, sertakan Allah. Ya sudah, sertakan Allah. Jadi kalau nanti itu gagal atau tidak, ya sudah, yang penting sudah saya sertakan Allah. Gitu. Kalau gagal ya berarti Allah tidak mengendaki, ya, atau Allah memberi cobaan gitu. Kalau sukses ya alhamdulillah, enak-enak saja. San itu kemudian di dalam otak kita itu harus penuh kesan. Namanya itu mental image ya. Ada kesan yang kuat di dalam hati bahwa Allah itu menyayangi kita. Jangan mundur. Yang kemarin la tahzan innallaha ma'ana tadi itu. Gitu? Jangan sedih karena Allah berkata. Itu di dalam otaknya kesannya itu. Gitu. So itu sosial, bertindaklah sosial karena Allah Maha mengasihi, maka kita harus mengasihi. Ini itu nilai serba kita nilai baik dan buruknya. Masya Allah, luar biasa. Cukup. Saya ingat dengan yang pernah jenengan keterangkan lewat kehebatan Bismillah ketika Nabi Musa makan obat itu ya, rumput, tidak baca Bismillah, tidak ada apa-apanya. Itu namanya merubah. Jadi nama Allah itu merubah sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Masya Allah. Iya. Jadi air yang biasa kemudian dengan Bismillah menjadi luar biasa. Itu kan? Nah itu berarti tambah itu nilai tadi maksudnya. Tambah nilai ya. Nilainya di sini. Kita yakini bahwa sesuatu itu kalau sesuatu yang kita mulai dengan Bismillah itu nilainya bertambah. Sesuatu dengan Bismillah nilainya bertambah. Nilainya bertambah. Kan Nabi Musa pernah sakit ya. Kemudian makan rumput dengan Bismillah sembuh. Terus suatu saat lupa tidak Bismillah tambah sakit. Lupa tidak dengan Bismillah tambah sakit. Itu kan berarti Bismillah
bisa merubah yang asalnya rumput hanya rumput biasa menjadi rumput luar biasa. Menjadi rumput luar biasa. Nah, makan minum juga begitu. Termasuk Sufiah Robiah Al-Adawiyah dengan bismillahnya yang kemudian bisa mengepung maling dari rumahnya sendiri. Jadi orang tidak bisa keluar dari rumahnya. Bisa keluar dari rumahnya. Iya, itu Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah. Saya kemarin menguji anak namanya Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah, iyalah itu namanya. Oh, saya pikir itu orang tuanya ngerti ini sejarah. Sufiah ya. Robiah Al-Adawiyah itu kan pernah kedinginan musim ini. Terus dia butuh selimut. Ditanya gitu, selimut yang warna coklat apa hitam? Terus dia menjawab, hidup kok disibukkan dengan milih warna toh. Masya Allah. Hidup kok disibukkan dengan milih warna. Hidup kok disibukkan dengan milih warna. Ini dalam loh, Prof, ini, Bro. Lah iya toh. Jadi kita ini seringkali menggunakan otak kita itu pada hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Merasa tersindir, Bro. Ya, masa hidup sama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lah ini lagi keempat ini. Keberapa ini sudah? Jadi Sayyidina Ali itu pernah juga bicara gitu. Disuguhi ditanya tentang makanan-makanan yang enak. Jawabnya Sayyidina Ali, saya ini dihidupkan bukan untuk sibuk makanan enak seperti ternak. Ya Allah. Kayak binatang. Jadi aku ini jangan jangan disibukkan untuk milih makanan-makanan enak. Saya bukan ternak. Coba. Ini sindiran keras ini bagi suka makan ini. Kayaknya ini. Pokoknya tuh jangan lupa banyak penyakit itu karena penyakit G itu. G, ngerti G? Geragas. Gerangsang. Nggak selektif, semua dimakan ya, subhanallah. Apalagi kalau itu sakit itu juga karena G juga Mas Ilmi. Karena gerakas makan yang tidak halal ya. Itu mengambil dari hak-haknya negara, hak-haknya orang. Ya, diambil kemudian dia sedih, takut. Setiap ada polisi datang, itu dia takut. Nah itu kan penyakit Mas Ilmi. Ya toh? Iya, Prof. Itu penyakit tuh. Ada apa itu? Ada telepon. Baik ya. Jangan lupa hidup bergairah dengan Bismillah. Hidup bergairah dengan mantap. Bismillah. Ya Allah, luar biasa hari ini ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Juga pertanyaan di monggo dulu 081234939390. Ini saya awali dengan WA dulu, Prof ya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Tempo hari saya melihat video Profesor Ali Aziz tentang ayat kursi. Betul. Ayat optimis. Saya memiliki hubungan yang kurang baik dengan ibu, Masya Allah. Terus? Sering kali ayah minta untuk mengalah agar menyenangkan hati ibu dan hubungan kembali membaik. Tetapi yang saya dapatkan ketika mencoba memperbaiki, saya dapat sakit hati secara tindakan maupun perkataan oleh beliau. Terus, Prof, saya minta tolong dinasehati agar saya memiliki kelapangan hati. Gak mudah sakit hati. Saya juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan ibu saya. Terima kasih. Iya, rumah itu memang rumah yang ada itu memang perlu sering dibacakan Quran. Itu kan ada video saya itu tentang ayat kursi Mas Ilmi. Nah, rumah yang begitu itu, suasana yang kayak begitu itu berarti masih ada banyak orang-orang yang ada setannya di dalam itu. Iya benar Mas. Karena tidak pernah dipakai ngaji. Iya betul. Jadi oleh karena itu baca ayat kursi, renungkan, ya kan gitu. Nanti tolong bunda ini ya betul ya, perempuan ini. Laki-laki. Ya tolong bapak ini membaca, sekali mau mendengarkan video itu ya. Saya minta seluruh dulur Reflektor ini subscribe ya di channel Muhammad Ali Aziz channel itu supaya nanti bisa kita kirim setiap hari. Siaran-siaran di radio ini alhamdulillah walaupun
nggak sempat gitu Mas Hilmi ya, nggak sempat, ya itu bisa mengulang kembali, itu manfaatnya ya. Sampai di luar negeri beberapa yang ikut membuka siaran ini. Nah itu baca ayat kursi kan itu sudah ada toh itu. Jadi setan kan pernah membisiki ya. Setan itu pernah mengeluarkan rahasianya itu Mas Hilmi. Baca ayat kursi ya, karena kami dan teman-teman ini tidak akan berani mendekat rumah yang di situ ada ayat kursinya gitu. Bukan dipasang loh. Bukan dipajang. Bukan pajangan gitu ya. Oh, setan udah sempat baca. Oh, setan bacalah ayat kursi yang berkali-kali gitu loh. Nah itu ada kata-kata lah mengapa orang itu mudah dimasuki setan? Karena kadang-kadang orang itu mohon maaf saja lupa bahwa segala yang ngatur itu Allah. Maka ayat kursi berbunyi lahu ma fis samawati ma fil ardh. Apa saja bapakmu, ibumu itu dalam genggaman Allah. Jangan lupa. Ibumu itu memang ibumu, ibunya bapak, tapi itu bukan milik bapak. Ayah itu juga ayahnya bapak, tapi bukan milik bapak. Itu miliknya Allah. Oleh karena itu Allah lah yang menggenggam itu. Ah gitu loh. Pokoknya dengan ayat kursi itu kemudian tidak mudah nangis, tidak sakit hati kayak gini gitu. Sebab kalau nanti Anda sakit hati, setan masuk lagi. Gitu. Iya. Lah setan kan suka hal yang negatif itu. Subur, badannya gemuk gitu loh. Setannya itu. Oke. Mbak. Pertanyaan. Oke. Silakan. Ini ada telepon masuk, Prof. Ya. Kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya dikecilkan, Bu. Bu, radionya tolong dikecilkan. Ji. Silakan. Pun. Nggih, Bu Mulin nggih, Bu Mulin Siwangerto. Halo, Bu Mulin, Pak. Oh, Bunda Mulin, suka saya orang ini ya. Baik sekali, ini tetangga kami yang baik hati. Masyaallah. Gimana Bunda? Ya sekedap dalam agengaken Bapak. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mesti sakit berkata-kata dalam remen sekali. Ya Allah. Iya ya. Ya sakit. Telepon itu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak. Iya Bu. Nggih. Nggih, Bu Mulin. Dalam ada yang ingin tanya? Nggih. Gini loh Mbak. Saya tuh emang ya saya orang bodoh, saya mau tanya ya seandainya itu air PDAM itu tidak keluar terus, nah ini kan di kamar mandi itu ada saya sediakan gentong besar gitu, seandainya terus berwudunya itu dari gentong terus dimasukkan ke timbo yang ada pancurannya gitu tuh sah maupun boten Bapak Profesor. Hidup kok susah kayak gini. Enggak usah susah ya. Itu Ibu, enggak usah timbo dibolongi barang tuh apa tuh, timbo api-api kok dibolongi, diwancurno segala. Ya boleh saja itu, ada orang yang timbo dilubangi ujungnya kecil terus mancur toh. Itu boleh. Sah ya Prof. Saya tidak pernah pakai itu Bu. Saya tidak pernah pakai itu. Saya juga ada di gentong. Saya karena saya nggak punya bak mandi, saya nggak punya. Seluruh kamar mandi saya itu tidak ada bak mandinya, tidak ada. Hanya ada timba ya. Supaya air itu bisa ganti-ganti terus. Nah itu tinggal saya cedok ya, dicedok. Kemudian tangan kiri yang dimancurkan di apa? Di muka terus dikosok ya selesai toh Bu. Ambil lagi tangan kiri dipancurkan di tangan kanan, ambil lagi air dari tangan kanan dengan kanan ke tangan kiri. Ya kan gitu toh. Terus ambil lagi ya. Enak hidup ini enak. Kok tuku timbo tuh dibolongi. Apa tuh mau membakar paku, terus pakunya ditusukkan dibakar terus kok susah bener. Susah. Jadi dalam lah mboten enggak tandon, Mbak. Nah, iya enggak apa-apa ya sudah itu aja. Jadi di bak itu atau di timbo itu dicedok tangan kiri terus dipancurkan di muka atau dikosok dengan tangan kanan.
ambil lagi ngaten. ya senak kan. Cuma air jangan dimasukkan ke gentong lagi gitu saja. Oh, ngaten. Pastikan Nggih. tetesannya ya Prof ya. Iya Bu, terima kasih, ini tetangga saya yang baik hati, luar biasa orang baik, wanita solihah ini. Nun sangat Bapak. Ya. Pareng banget sangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Mulin di Sewalan Kerto. Iya. Silakan untuk dulur El Victor yang ingin telepon di 081234939390. Ya, Lanjut, ini jadi ada mohon maaf pertanyaan. saya tambahkan ini Mbak ya. Jadi saya tidak melarang orang ambil timba kecil dilubangi juga tidak apa-apa. Cuma kan eman timbanya. Memang kalau dengan ciduk itu akhirnya yang mengusap kepalanya itu tidak bisa dengan tangan dua, ya toh Mbak? Oke. Karena satunya kan pegang ini toh. Pegang gayung ya Pak? Iya betul. Tapi enggak apa-apa, dipancurkan dulu, terus apa itu cibuknya itu diletakkan dulu, kemudian dikosok dengan tangan dua kan bisa, terus ambil lagi cibuknya, masih bisa itu. Gitu, Prof. Ya, ada lagi silakan. Ini ada pertanyaan terakhir ya Prof di WA. Pak Jali Manyar Sedati Agung. Ya, Mau tanya Prof bagaimana saya punya anak saya suruh sholat tapi nggak mau sholat. Apakah saya sudah berdosa? Soalnya sudah punya suami. Apakah orang tuanya yang berdosa? Yang berdosa suaminya? Apakah orang tua? Nah, bagaimana? ya itu dia itu punya anak yang Oke. sudah bersuami, Oh, oke, ya sudah beristri, Bagaimana? sudah tua toh, sudah dewasa. Yang Kok berdosa. ya orang tuanya enggak lah. Suaminya berarti Prof. Suami ya enggak selalu Mbak. Kalau suami kalau udah nyuruh, Enggak, ini yang ditanyakan bagaimana punya anak saya suruh sholat tapi nggak sholat, apakah saya berdosa? Soalnya anak saya enggak. bersuami, yang dosa suaminya atau saya? suaminya juga enggak mesti dosa. Tapi kalau suaminya sudah menyuruh kan selesai. Oh itu nyuruh. Kalau suaminya tidak menyuruh, nah itu dosa. Nah kalau sudah menyuruh tapi iya ya Mas, iya. Oh saya kok diajari tuh Mas, si pinter aku dalile mamanya gitu ya. Nggih. Nanti saya kan kalau waktunya lagi mood kan ya salat sendiri, sholat kok pakai mood-moodan ya. Nggih. Orang tua enggak ada berdosa. Jika memang anak itu sejak kecil sudah diajari sholat, sudah dikondisikan orang itu mencintai sholat, gitu loh. Nggih. Tapi kalau enggak ngajari sama sekali ya masalah. Sekalipun anaknya sudah menikah, Prof, tetap kewajiban untuk mengingatkan sudah lepas ya, Prof? Iya, kalau mengingatkan itu jangankan kepada anak, Pak. Kepada sesama orang tua ya kok kita wajib mengingatkan. Tapi ingat dengan cara yang sangat lembut, ya. Dengan cara yang sangat lembut. Lembut. Ini kemarin ada anak dinasehati, nak jangan minum yang enggak gitu-gitu. Marah, Mbak, itu ibunya itu dilempar batu. Astagfirullah. Bapaknya yang menasehati itu ditantang, ayo gelut aja, nggak aku. Ya Allah. Ya mungkin ini cara menasehatinya terlalu kasar mungkin ya, gitu. Harus udah sendiri. Baik Prof, sudah jam 8. Lo sudah jam 8 Kita ya. akhiri Kita dengan ada doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anqulna minadz-dzunubi ilal maghfirah. Wahai Allah, jadikan kami untuk memulai tahun depan ini yang semula yang pada tahun ini banyak dosa berubah menjadi hidup penuh ampunan. Amin. Wa minal bid'ati ila sunnah. Ya Allah, jadikan kami yang kemarin ibadahnya salah menjadi ibadah yang benar. Amin. Wa minas sukhti ila ridho, dari hidup yang engkau benci menjadi hidup yang kau cintai. Wa minas saqami ila sihhah, yang dari banyak penyakit menjadi sehat. Wa minat tama'i ila syukri wal qanaah, yang kemarin itu tamak serakah menjadi hidup lebih tenang dan menerima apapun pemberian ya Allah. Wa minadz-dzulumati ilan nur, hidup dari gelap menuju terang. Wa minadz-dzulli ilal izzi, yang semula itu hidup dalam kehinaan menjadi hidup dalam kemuliaan. Wa minal kasali ilal juhdi, yang semula malas menjadi giat
untuk berusaha, semangat untuk berubah. Wahai Allah, inilah doa kami. Mohon ya Allah Engkau mengabulkan doa kami, dan kami yakin Engkau Maha Kuasa dan Maha Pengasih untuk mengabulkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Prof untuk kajian di hari ini, berkah untuk kita ilmunya di hari ini, ilmu tentang bergairah dengan basmalah. Terima kasih, sampai ketemu di Jumat depan Sampai Prof. ketemu lagi, mudah-mudahan manfaat. Amin amin amin. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mas Hilmi, Mbak Elvina dan seluruh Toleran Victor tahun depan tahun yang berbeda dengan tahun ini. Amin ya Allah, amin. Ada perubahan-perubahan. Bismillah. Nanti tunggu di Muhammad Ali Aziz Channel, akan kami putarkan namanya 15 perubahan pada tahun 2022. Di, Sekarang lagi di digarap. YouTube Muhammad Ali Ya, Aziz. Muhammad Ali Aziz Channel itu nanti diklik saja, itu keluar itu doa itu. Itu isinya itu 15 perubahan besar pada tahun 2022. Masya Allah nggih. YouTube Prof ya. Ya, di Muhammad Ali Aziz YouTube Muhammad Ali Aziz Channel. channel ya. Insyaallah. Nggih, baik Dulur Al-Victor, usai sudah kebersamaan kita di Fajar Syiar kali ini. Saya Alvina Jimahon undur diri. Saya Helmi Ansori juga undur diri. Mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.